Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat guru PAUD Dikmas dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Salehuddin Al-Ayubi dapat menjumpai Anda dalam kesempatan talk show spesial kali ini dalam rangka pra-event Hari Guru Nasional. Dan tema yang akan kita bahas pada talk show kali ini sangat menarik, yaitu tentang peran guru PAUD dalam peletakan dasar-dasar literasi dan numerasi pada anak. Untuk membahas tema tersebut secara tuntas, saya sudah mengundang 3 orang narasumber yang keren-keren, sahabat guru PAUD Dikmas. Jadi jangan khawatir, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan dari ketiga narasumber tersebut. Sepertinya sudah datang. Iya, selamat malam. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Ayub ya? sehat? Sehat sekali, alhamdulillah. Perjalanan lancar ya ke sini ya? Alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Yang penting itu ya, Bu ya. Yang penting lancar perjalanannya. Betul Bisa ketemu sekali. Pak Ayub sekarang. Yes, dan kita nanti bisa diskusi seru. Nah, saya kenalkan dulu, kita sapa dulu pemirsa kita, sahabat guru PAUD Dikmas yang sudah menunggu dari tadi. Sudah kenal ya, sahabat guru PAUD Dikmas dengan beliau. Wajah beliau sering muncul di YouTube-nya Direktorat Guru PAUD Dikmas, sering muncul di acara-acara webinar kita. Beliau adalah Dr. Irma Yuliantina MPD, betul ya saya nyebutnya ya? Iya. Beliau ini kita kenal sebagai sosok dosen, kemudian juga pakar dan juga praktisi pemerhati pendidikan anak usia dini dari Universitas Pancasakti Bekasi. Sebenarnya Bu Irma, kita lagi nunggu satu narasumber lagi nih, sepertinya sudah datang. Oh, nih. coba kita lihat siapakah tunggu gerangan. kedatangannya, siapakah dia, sahabat guru PAUD Dikmas. Ini dia. Ada Bu Halo, Ana. Bunda Ana. Apa kabar? Apa kabar Bunda Ana? Sehat ya? Alhamdulillah seneng. Nyampe juga di sini. Nyampe ya. Ternyata Lancar ngumpul. ya perjalanan ya? Menyenangkan. Menyenangkan sekali. Kita harus senang pada kali ini karena bahasan kita juga seru banget nanti. Ih, itu udah ditunggu-tunggu. Betul. Sapa dulu sahabat guru PAUD Dikmas yang sudah menunggu Bunda Ana dari tadi. Luar biasa. Salam jumpa buat sahabat guru PAUD Dikmas dimanapun Anda berada. Kita siap berbincang untuk Anda di topik menarik malam ini. Oke ya sahabat guru PAUD Dikmas, Bu Irma dan juga Bunda Ana Gracia. Yuk kita diskusi di dalam. Mari. Baik, sahabat guru PAUD dan Dikmas, literasi dan numerasi merupakan salah satu capaian perkembangan yang termuat dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Dan ini diimplementasikan pada kurikulum merdeka yang tergambar dalam elemen capaian pembelajaran. Kurikulum berfokus pada materi esensial termasuk literasi dan numerasi. Nah, saya sekarang ingin bertanya terkait literasi dan numerasi ini kepada Bu Irma. Setelah pandemi ini, Bu Irma mungkin bisa ceritakan bagaimana sih kondisi literasi dan numerasi pada pendidikan anak usia dini. Iya Pak Ayub. Ya. Ini saat pandemi luar biasa ya. Oke. Di PAUD itu banyakannya PAUD kehilangan muridnya. Kenapa kehilangan muridnya? Karena orang tua merasa ngapain sih sekolahin ke PAUD? Nanti juga yang ngajarin orang tuanya gitu. Karena gurunya kan memberikan arahan-arahan, tetapi yang melaksanakan tetap orang tua. Banyak anak-anak yang nggak masuk PAUD. Itu yang kita sekarang sedang galakan lagi, ayo ke PAUD ya, gitu. Nah kemudian apa dampaknya? Ketika mau masuk SD, karena kan rata-rata 6 tahun, 7 tahun udah harus masuk 7 SD ya, apapun yang terjadi itu gitu kan. Dia nggak nunggu dulu sampai 8 tahun dong, dia 6 tahun langsung masuk SD, lalu orang tua ambil jalan pintas. Literasi, numerasi yang belum terstimulasi karena tidak masuk PAUD, di rumah juga tidak distimulasi oleh orang tua. Harapannya kan kalau nggak masuk PAUD, di rumah dong distimulasi. Ini juga orang tua nggak ngerti bagaimana caranya menstimulasi. Sementara stigma sekarang nih, katanya masuk SD itu harus bisa baca, tulis, ngitung. Bahkan ada yang tes katanya begitu kan. Iya. Ketakutan itulah yang akhirnya membuat orang tua panik. Lalu ambil jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Masukin les. Sebulan bisa baca. 2 bulan bisa baca. Masukin. Akhirnya apa yang terjadi? Drilling lah pada anak-anaknya. Itu kondisi saat ini Pak Ayub. Kita sedih nih. Betul sekali. Jadi memang orang tua ini awalnya memang takut dulu anaknya tertinggal gitu Bu ya, Iya, khususnya sebetulnya. calistungnya. Ya, Tapi dari ketakutan itu muncul kemudian treatment yang salah gitu ya, di drilling sehingga ini kaitannya
bisa kita tanyakan dengan Bunda Ana nih. Karena drilling, akhirnya fase perkembangan otak anak seharusnya yang terjadi gitu, itu banyak yang dilewati begitu ya Bu? Jadi kalau drilling itu, Pak Ayub, anak-anak tuh bisa baca. Bisa nggak dengan sebulan, 2 bulan? Bisa sih baca, tetapi dia hanya bisa baca tanpa memahami maknanya. Tanpa memahami makna. Penelitian menyebutkan anak-anak kita sebagian ada yang learning property. Apa itu? Dia bisa baca, maknanya nggak ngerti. Oke. Itulah. Padahal justru makna yang dibaca itu yang penting ya Bu ya. Iya. Juga sekedar babi bu begitu ya. Iya. Oke, Sekarang tuh harus ada maknanya. Harus Ini ada mungkin Bu makna. Ana nih Pak Ayub Nah, yang bagiannya. sekarang kita coba cross check ke Bunda Ana. Gimana Bunda Ana menurut Bunda Ana? Iya, Pak Ayub, Bunda Irma dan sahabat guru PAUD. Ternyata perkembangan otak anak itu memang ada fase yang sangat penting. Kan disebutnya juga golden age ya. Oke. Di tengah perjalanan 0 sampai 4 tahun. Itu ada masa di mana mereka itu sedang membangun kerangka awalnya. Nah, kalau orang tua itu lupa. Nih, seperti kita nih, santai jalan nih ya sekarang. Coba Pak, kalau dengan anak-anak, sebetulnya ini di dekat kita nih ya, ada alat-alat yang mudah untuk membantu anak-anak mengenal tentang, bilanglah numerasi dulu ya. Numerasi ya. Orang tuanya tuh bisa bilang, nih kita jalan sambil ngitung ya tiangnya. 1, 2, dan selanjutnya. Bagus kalau orang tuanya juga kebetulan sedang memegang buku atau handphone nggak apa-apa. Oke. Kasih lihat gambar dari angkanya. Lalu ngobrol. Nah, sahabat guru PAUD, kalau orang tua itu ngajak ngobrol dengan santainya di suasana yang menyenangkan. Ih, halus ya. Beda, kasar. Tuh, cobain ya. Anak sambil pegang-pegang. Dia menambah kosakata. Nah, apa yang tadi disebut sebagai drilling ya, itu sebetulnya bagian repetisi pengulangan yang dibutuhkan untuk memori. Tapi caranya bukan dengan hafalan saja. Namun ada contoh, ada variasi, dan pengulangan repetitif itu akan membuat anak siap seolah-olah punya perpustakaan tuh di kepalanya. Literasinya nanti jalan. Baik, literasi dan numerasinya bisa berjalan Ya. seimbang gitu ya Bu ya. Jadi memang kehadiran orang tua dalam setiap kesempatan menggunakan apapun Betul. itu sangat dibutuhkan begitu ya. Betul sekali. Nah Bu Irma, Bunda Ana dan juga sahabat guru PAUD Digmas, untuk lebih melihat bagaimana tadi apa yang kita diskusikan, ada tayangan berikut yang menarik untuk kita saksikan bersama. Silahkan disaksikan. Literasi dan numerasi adalah bagian arsitektur dasar sirkuit kerja otak. Pembangunan arsitektur akan didahului dengan fundamen yang solid. Pada kerja otak, fundamen fungsi yang diperlukan adalah kematangan kerja indera, kematangan kendali gerak yang koordinatif, serta asosiasi dengan regulasi emosi untuk membentuk atensi atau fokus bagi proses pembentukan memori. Penggunaan memori dari keseharian akan menjadi sirkuit atau rantai dalam arsitektur pembangunan kognitif untuk kesiapan belajar. Literasi dengan pengayaan kosakata yang didukung artikulasi yang jelas akan menjadi bagian utama komunikasi untuk pertukaran ide. Numerasi menambahkan penggunaan rasional pertukaran data untuk pengambilan keputusan. Kerapuhan pada fundamen perkembangan fungsi otak akan mengganggu kemampuan belajar anak.
memperhatikan kebutuhan anak untuk pengalaman keseharian yang akan menjadi penopang keterampilan literasi dan numerasi untuk arsitektur fungsi otak menuju HOTS, High Order Thinking Skill. Sahabat Guru PAUD Dikmas, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show spesial pra-event Hari Guru Nasional yang membahas tentang tema peran guru PAUD dalam peletakan dasar-dasar literasi dan numerasi pada anak. Nah, di sesi awal tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Bunda Ane dan juga Bu Irma. Dan kali ini ada satu narasumber lagi yang hadir bersama saya. Beliau adalah Ibu Johana, Bunda Johana Kastanya. Halo Bu. Halo, selamat malam. Iya, malam Bunda Johana. Beliau adalah Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tingkat Nasional. Nah, kita akan membahas selanjutnya terkait dengan bagaimana dampak, karena tadi kita sudah membahas di sesi awal tentang drilling ya. Bagaimana kemudian dampak drilling itu jika literasi dan numerasi itu diberikan secara drilling, begitu. Nah, saya bertanya terlebih dahulu bagaimana dampaknya kepada Bu Irma ya. Silahkan Bu Irma, apa dampaknya Bu jika literasi numerasi itu kita berikan secara drilling kepada anak? Ya. Pak Ayub, tadi kita sudah bahas ya bagaimana banyak orang tua yang akhirnya mengambil jalan pintas untuk meleskan anak-anaknya drilling. Nah, itu tadi juga sudah disampaikan bahwa dampaknya adalah anak-anak itu bisa sih baca, tapi dia bacanya hanya membaca tanpa memahami makna. Nah, mungkin ada yang nggak tahu drilling itu apa sih. Nah, jangan-jangan ada yang nggak tahu nih drilling itu apa. Drilling itu contohnya kayak gini, kan sering kita ya menemukan kursus nih, bak, bi, bu, be, bo. Nah, sekarang kita sudah nggak lagi tuh ngajarin anak begitu. Atau PR nih, banyak kan orang tua yang minta PR ya ke PAUD-PAUD. Nyambungin titik-titik, selembar, gitu. Padahal yang ngerjain ya, Bu Jo, yang mengerjakan orang tuanya itu. Jadi kayak gimana, emang nggak boleh ya ngajarin baca tulis gitu? Boleh, literasi, numerasi itu salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kemampuan membaca, kemampuan menulis, ya kemampuan berhitung, gitu literasi numerasi itu. Di samping juga ada kemampuan-kemampuan lain loh ya, bukan hanya itu saja. Nah, jadi kita harapannya adalah dilakukan melalui kegiatan main. Atau dalam kehidupan sehari-hari. Nih Pak Ayub punya anak usia dini. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita stimulasikan gitu. Itu yang dilakukan gitu saat ini gitu, yang diharapkan gitu. Bagaimana itu semua dilakukannya melalui kegiatan. Makanya sekarang kalau di kurikulum Merdeka nih Pak Ayub, kita bicaranya mengarahkan kegiatan-kegiatan yang berpusat pada anak, kegiatan-kegiatannya proyek gitu kan. Misalkan bisa nih orang tua itu ya, kalau di rumah nih misalkan masak sama ibunya, bawangnya ada berapa ya, bawang merahnya gitu, atau dipisahin dulu bawang merahnya berapa, bawang putihnya ada berapa, lalu ada bumbu masak, dilihat kan di bumbu masak tuh ada tulisan-tulisan ya. Nah, itu dibaca bersama. Jadi bukan hanya sekedar ibu bebo tanpa memahami maknanya. Jadi harapannya adalah, atau misalkan ketika ke minimarket atau ke warung lah ya, beli makanan misalkan atau beli susu, kan ada labelnya tuh. Nah, itu bisa kita baca, yuk bener nggak susunya maunya yang ini gitu. Jadi secara langsung dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Iya, tanpa anak-anak sadari pun mereka sudah belajar, begitu intinya gitu ya Bu ya. Jangan sampai fokusnya hanya di kertas, di lembar kertas yang isinya di situ ada soal-soal, kemudian dia harus mengerjakan itu, begitu tadi ya. Oke, saya coba ke Bu Jo nih sebelum ke Bunda Ana. Ada nggak sih drilling seperti yang diceritakan oleh Bu Irma itu di sekolah? Jelas sama Pak Ayub. Jadi tidak dipungkiri bahwa untuk guru masih menggunakan lembar kerja, dan lembar kerja itu dikerjakan oleh anak-anak. Oke, baik. Nah, sekarang saya bertanya ke Bunda Ana. Bagaimana sebenarnya Bunda Ana fungsi kerja otak anak terkait drilling tersebut?
Pak Ayub dan sahabat guru PAUD. Anda tahu bahwa kerja otak tadi disebutkan mengulang itu membentuk memori. Sampai di situ kedengarannya jadi oke ya. Tapi sebetulnya kita kenal yang disebut dengan tahapan bagi perkembangan kognitif. Kalau sahabat guru PAUD kenal tentang taksonomi Bloom, di sana ada tahapan yang disebut dengan kognitif tingkat 1, tingkat 2 pada dimensi pengetahuan faktual. Jadi apa yang dilihat, apa yang diterima oleh anak itu yang diserap ya. Di otak itu anak-anak akan meniru banyak hal. Tapi ya selesai sampai meniru. Terus saja membeo kalau bahasa awam orang bilangnya. Dikasih garis, diulang garis. Dikasih lengkung, diulang lengkung. Tapi semua itu tidak berkembang. Hanya remembering, hanya recall. Dan untuk masuk ke tahap pembelajaran berikutnya, itu akan menjadi persoalan yang sangat besar karena anak-anak belum siap proses berpikirnya menjadi lebih matang untuk kesiapan belajarnya. Jadi drilling yang mengulang tanpa mengajak anak berkomunikasi, tanpa memberikan kepada anak variasi informasi. Sama-sama dia tahu itu adalah gelas. Nanti ada teksnya ya, tadi Bu Irma bilang ya, dikasih ada huruf-huruf yang merupakan gambar. Pada fungsi kerja otak, mau itu alfabet, mau itu numerik, semua diterimanya sebagai gambar di tahap awal. Kemudian gambar itu harus mengait dengan bunyi. Maka bagi sensori visual dan sensori auditori, awalnya mengingat, lama-lama mereka akan maju ke tahapan berikutnya yang mengaitkan dengan pengalaman. Itu pemaknaan. Jadi tadi disampaikan Bu Irma bahwa pemaknaan dibutuhkan, pemaknaan hanya hadir lewat habituasi, pengalaman, pembiasaan. Jadi keseharian orang tua dengan anak jangan diem-dieman ya. Harus ada interaksi. Anak perlu ditemani. Teknologi bukan musuh, tapi jangan dilepas sendiri. Karena anak pada fase itu masih hanya menyerap. Kita perlu waktu untuk mereka. Nah, kalau tadi yang dijelaskan Bunda Ana adalah low order thinking skill gitu ya, LOTS ya. Sekarang untuk high order thinking skillnya seperti apa, Bu? Ya, tadi kan C1, C2 masih masuk low ya. Orang kenalnya dengan sebutan istilah LOTS. Guru PAUD pasti masih ingat itu ya. Nah, kata Pak Ayub, hot sekarang ya. Dan untuk mencapai HOTS, anak-anak perlu diajak mulai berdialog. Kalau mereka sudah berada di usia 4 tahun, 5 tahun, seharusnya mereka juga sudah mulai mengenal sebab dan akibat. Mereka mulai tahu kalau dia mengambil sesuatu, memakannya, memorinya keluar, dan pada kesempatan lain, waktu dia mau mengambil, orang tuanya bertanya, itu bisa, kamu oke makan misalnya cabai ya Pak Ayub. Dan mereka memanggil memori itu mengasosiasikan. Maka di tahap asosiasi tersebut di otak, wah kalau kita mungkin malam tahun baruan atau lebaran ya, itu lihat petasan, jika otak kita direkam dengan alat-alat khusus pada fase itu, wah otak anak tuh sudah lagi meriah sekali. Karena memori dari yang dilihat, dari yang didengar, lalu apa yang diceritakan, semua itu tiba-tiba sudah lagi tersambung-sambung dengan meriahnya. Itu HOTS. Jadi kalau hanya tanya jawab, inget-inget aja, wah itu sedikit sekali kerja otak yang terjadi. Iya kan ya Bu Irma ya? Ya, kita harus memaksimalkan fungsi kerja otak. Jadi gimana ya Bu Ana? Tadi kalau hanya repeat saja, dia hanya mengingat saja ya. Padahal kita kaitkan nih Pak Ayub dengan bagaimana tuntutan abad 21. Ada kompetensi abad 21. Kita kan juga sekarang balik lagi ya, ketika kita guru nih perencanaan pembelajaran kurikulum kan itu juga untuk memenuhi tuntutan abad 21.
ada proses tadi, nggak hanya anak mengingat, bahkan anak sekarang diminta untuk berpikir kritis kan, kreatif. Dia harus berkolaborasi, komunikasi. Ini kemampuan literasi itu bukan hanya sekedar baca tulis loh. Dia harus mampu bagaimana dia memahami ya, memahami itu banyak hal ya, memahami loh, bukan hanya sekedar mengingat. Yes. Mengingat dengan memahami berbeda ya Bu Andi. Satu langkahan tuh, dan langkahnya gede lagi tuh ya Bu ya. Itu, jadi memahami, tadi kan disampaikan, kalau dia di drilling, dia nggak memahami. Tetapi ketika kita ajak melalui kegiatan main, gitu, itu anak-anak memahami. Misalkan, Irma adalah namaku. Anak-anak memahami kalau Irma itu ada I, ada R, ada M, ada A. Dan Irma adalah namaku. Itu memahami, anak-anak memahami. Misalkan tahap untuk ya 4 tahun ya, dia sudah mulai mengenal nama-namanya. Atau nama-nama yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan nama dipakai untuk memanggil. Tuh kan jadi bukan sekedar mengingat ya, tapi nama dipakai untuk menyapa. Nama juga dipakai untuk menandai. Nah, semua itu dibutuhkan oleh anak-anak. Kalau dia cuma menghafalkan hurufnya, bentuknya saja, nggak nyampe ke sana. Dan sekarang nih yang penting lagi, bagaimana kemampuan kolaborasi. Ya, kolaborasinya. Jadi bukan semua anak ya Bu Jo dibagikan lembar satu-satu, lalu ngerjain masing-masing udah beres. Ngerjain apa? Ya sesuai dengan perintah guru. Di mana kreatifnya, di mana anak-anak berpikir kritisnya, bagaimana anak-anak terbangun kolaborasinya. Padahal kita harapkan nih dalam kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh guru melalui perencanaan pembelajaran, kita harapannya guru menyiapkan kegiatan main dengan menggunakan alat dan bahan lingkungan sekitar loh ya Bu Jo. Jadi nggak ada alasan nggak punya APE, nggak ada alasan begitu. Gunakan alat dan bahan lingkungan sekitar. Lalu misalkan mereka membentuk, misalkan apa nih, kalau Bu Jo itu di Jakarta misalkan bikin Monas yuk, itu bisa berkelompok, kolaborasinya terbangun gitu. Jadi literasi itu gak hanya baca tulis saja ya, tapi bagaimana dia memahami. Nanti hotnya akan terbangun nantinya gitu. Mulai meskipun dari anak usia dini ya, anak-anak tuh bisa mulai didorong untuk kegiatan berkelompok gitu. Mereka kegiatan berkelompok, bagaimana mereka misalkan tadi ya bikin Monas. Misalkan Monas dari apa nih? Punyanya dus-dus bekas misalkan. Dus-dus bekas, punyanya botol-botol. Nah, anak-anak itu bisa tuh membangun dari dus-dus bekas, dari botol-botol yang ada. Udah gitu kita kasih nama yuk, Monas. Ketemu tuh ya. Iya, itu literasi semua nih. Mulai dia literasi itu kan tadi mulai dia memahami bagaimana ketika komunikasi kan dia memahami bahasa reseptif ya. Dia memahami orang lain bercakap-cakap, dia mampu mengungkapkan. Nanti gurunya tanya, "Apa yang dibuat?" Nah, ketika dia mampu mengungkapkan idenya, mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, itu juga kemampuan literasi gitu. Jadi guru tuh jangan hanya nulis aja gitu ya. Itu udah gak zaman. Tuh, Bu Irma dan Bu Johana ya, untuk Pak Ayub nih Pak. Kalau anak-anak melakukan kegiatan kolaboratif menuju high order thinking skill, ada satu keterampilan kerja otak yang luar biasa terbentuk. Regulasi emosi. Ya kalau mau dia bareng-bareng menyusun sesuatu, berkomunikasi, itu dia menunda kadang-kadang bicara karena temannya lagi bicara. Atau dia mendorong temennya untuk berinteraksi dan dia menahan diri. Itu regulasi emosi yang dibutuhkan. Tanpa adanya regulasi emosi, HOTS jadi susah loh tercapainya pada fungsi kerja otak. Jadi memang akan menarik ya untuk mengembangkan literasi, jadi diawali dengan komunikasi dulu Pak. Nah sahabat guru PAUD Digmas, menarik sekali diskusi kita di sesi ini. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah sesi ini, setelah tayangan berikut ini, kita akan membahas bagaimana kendala-kendala yang sering terjadi di lapangan. Jangan kemana-mana.
Terima kasih sahabat guru PAUD Dikmas, Anda masih bersama kami dalam talkshow spesial pra-event Hari Guru Nasional, masih dalam bahasan tentang peran guru PAUD dalam membangun pondasi literasi dan numerasi untuk anak usia dini. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, kita sekarang menggali sebenarnya kendala apa sih yang sering muncul di lapangan gitu ya. Gimana Bu Jo, kendala yang sering Ibu temukan di lapangan, baik itu di sekolah Ibu maupun di sekolah-sekolah lain pada umumnya? Iya, terima kasih. Yang ditemukan di lapangan itu masih banyak sekali sekolah-sekolah yang menggunakan lembar kerja, menggunakan buku paket, sehingga hal itu dapat membatasi ruang gerak anak-anak untuk mereka lebih mengenal literasi dan numerasi. Karena yang didapatkan dari lembar kerja itu tidak seharusnya mereka dapatkan dengan segala motoriknya, ya, kemudian kognitif ya, yang sebenarnya tidak demikian. Karena hanya kadang-kadang menggaris, menebalkan angka, dan itu banyak terjadi di lapangan. Lembar kerja, kemudian juga buku paket yang masih sampai saat ini dipakai. Oke. Kendala lain yang mungkin sangat berbeda dengan kondisi ideal yang diceritakan oleh Bu Irma dan Bunda Ana tadi? Ya, kondisi lain itu ada orang tua. Dari orang tua di mana mereka sangat menginginkan untuk anak-anak mereka itu sudah harus bisa baca, sudah bisa harus menulis. Karena dari awal ketika mereka mendaftar masuk ditanyakan, apakah ada baca menulis di sini Bu? Apakah ada PR? Itu sering ditanyakan. Nah, itu tuntutan orang tua ya Bu ya. Bu Irma, solusinya apa kira-kira Bu untuk tuntutan-tuntutan orang tua tadi? Luar biasa ya Bu Jo, tuntutan orang tuanya. Sampai ditanya nih sekarang, ada baca tulisnya nggak? Ngejamin nggak nih anak disekolahin di sini terus bisa baca tulis? Bisa nggak kayak gitu? Sampai ditanya seperti itu ya Bu Jo, itu luar biasa orang tua sekarang itu. Artinya ada hal yang harus dikomunikasikan nih antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi kalau kita lihat komponen, salah satu komponen PAUD berkualitas adalah kemitraan dengan orang tua. Salah satunya adalah orang tua tuh memahami, mengerti bagaimana sih program-program pembelajaran untuk anak usia dini. Termasuk kayak tadi, boleh nggak sih ngasih PR ke anak? Boleh, sangat boleh. Tapi PR-nya mari kita ganti. PR-nya bukan nyambungin titik-titik, tapi PR-nya boleh loh misalkan menuliskan makanan kesukaan yang ada di rumah misalkan. Atau boleh juga misal nih sekarang, kan kemarin tuh banyak bunga ya gitu, temanya misalkan lagi bunga. Temanya lagi bunga nih, misal ada bunga nih di sini ya, kebenaran ada bunga nih, cocok nih, kebetulan ada bunga di sini. Jadi anak-anak juga bisa gambar dulu bunganya, lalu kasih nama bunganya apa ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak Per? Sangat boleh. Lalu sekarang boleh nggak ngajarin baca tulis gitu? Boleh banget. Karena di seluruh lingkungan kita itu baca tulis ngitung sebenarnya semuanya. Gitu. Sekarang kalau anak-anak lagi main, nah bagaimana dukungan gurunya? Gurunya bisa tanya nih, misalkan ya, ini cooking nih, atau misalkan lagi makan bersama nih, karena ada makanan nih di depan saya. Saya tunjukkan saja ya makanannya. Jadi misalkan di sini kita bisa lihat nih, kalau ada makanan di piring, kita hitung yuk berapa banyak makanannya. Bentuknya dilihat. Sama apa beda ya bentuknya gitu, bentuknya apa aja gitu. Atau anak-anak bahkan bisa tuh nanti misalkan temanya makanan, membentuk makanan dari tanah liat atau dari Play-Doh, atau boleh lo melukis makanan kesukaan misal, atau membuat buku tentang makanan. Nah ketika kegiatan-kegiatan seperti itu juga literasi dan numerasi itu
terstimulasi. Nah, hal ini yang perlu kita komunikasikan nih kepada orang tua. Bahkan kita harapannya nih orang tua juga di rumah itu ikut bantu menstimulasi. Misal, nih ya, ada ini tempat minum ya, tempat minum, ada tulisannya. Ini kan biasanya bekal anak itu ya, tempat-tempatnya itu lucu-lucu ya. Dan ada kadang-kadang ada gambarnya, ada tulisannya, itu juga bisa lihat ini tulisannya apa ya, atau di baju anak nih kadang-kadang kan suka ada tulisannya apa sih gitu, itu juga bisa dikenalkan. Artinya kita justru mengajak orang tua untuk mengenalkan nih kepada anak di rumahnya. Bahkan kita ingin harapannya di rumah juga harus ada lingkungan yang kaya akan literasi. Artinya daripada jajan ya orang tuanya, mending beli buku. Kalau bisa nih tiap minggu ada program orang tua membacakan cerita kepada anak. Nanti anak-anak diminta untuk membacakan cerita ke teman-temannya gitu kan. Jadi boleh nggak ya dibacain? Boleh, sangat boleh. Dan itu perlu kerjasama. Lalu orang tua juga dikasih tahu oleh kita. Tadi kan diminta ya, tiap hari nulis nggak? Nulis Bu, tiap hari menulis. Dipastikan tiap hari menulis. Gimana caranya? Setelah anak-anak berkegiatan, dia menceritakan dulu ke gurunya. Tadi ya Bu Ane, komunikasi itu sangat penting. Ya. Jadi dia dirangsang, diajak berpikir, menceritakan apa yang dibuatnya. Dia diceritakan tuh apa yang dia buat, misalkan bikin makanan atau tadi bikin monas, dia ceritakan kepada gurunya, kepada teman-temannya. Lalu setelah diceritakan dikasih nama yuk. Nah, jadi kita ngasih tahu juga ke orang tua. Kalau orang tua tuntutannya tiap hari menulis, apakah itu sudah dilakukan? Sudah kan? Gitu. Apakah tiap hari anak-anak juga berhitung gitu kan? Tuntutannya gitu ya. Berhitung sudah juga dilakukan gitu kan, bahkan dengan benda-benda real yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan ini perlu kita komunikasikan di awal tahun ajaran. Jadi udah paham tuh orang tua apa program sekolah. Di antara program sekolah dengan keinginan orang tua tuh ngeklik, nyambung, tetapi dengan cara yang benar. Bu Irma, apa yang Bu Irma jelaskan tadi kan sebenarnya ada kaitannya dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak ya. Pertanyaan saya, apa sebenarnya yang diharapkan dari STPPA itu tadi? Oke, kalau di guru PAUD pasti sudah paham ya. Kita semua memiliki standar nih. Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan bagi anak usia dini, dasar dan menengah. Itu di dalamnya kalau untuk PAUD itu kita namakan STPPA ya, tadi standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, di dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak ada kemampuan literasi yang diharapkan dan ada kemampuan numerasi yang diharapkan. Jadi STPPA itu adalah profil anak di akhir layanan. Jadi nanti kalau keluar PAUD tuh anak itu yang literasinya apa sih? Dia mampu berkomunikasi. Jadi literasi itu berkomunikasi itu bagian dari literasi. Dia mampu membaca pesan visual. Bukan membaca secara langsung loh, membaca pesan visual. Jadi kalau tadi kata Bu Ane, gambar itu pesan visual loh. Gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak nih dibawain susu, Ayub suka bawain susu nggak nih buat anaknya pulang nih misalkan, atau apalah es krim atau apa ya biasanya. Yang dia minta kita bawain, tapi beda. Anak-anaknya meskipun nggak bisa baca, tahu nggak itu beda? Tahu ya kalau itu beda. Kenapa? Karena dia bacanya gambar. Jadi pesan visual. Jadi pesan visual tuh nggak harus selalu dengan tulisan-tulisan. Bahkan tadi Bu Ana katakan bisa loh pakai handphone. Di handphone tuh ya. Pesan visual dengan media digital, apa yang ada gitu. Jadi handphone tuh bukan hanya untuk ibunya nonton drakor saja ya gitu kan. Tetapi ya Bu Anda kan kadang anak ibu-ibu muda itu ya drakor gitu. Tapi bagaimana ke anak-anak, yuk kita WA ayah gitu kan. Bisa tuh, ayah sudah makan ya. Nah boleh nggak pakai HP? Boleh ya, itu kan juga ngenalin keaksaraan gitu. Jadi dengan beragam media. Bukan kita di kampung, nggak punya HP Android, jangan kalah. Bisa loh menulis di atas pasir,
pakai ranting. Nggak punya pasir, di kebun adanya di atas tanah. Boleh nggak? Boleh. Ya Bu Ane ya. Jadi kita menggunakan di batu, nyusun pakai batu ya Bu Ane ya. Jadi Tepung juga bisa. tepung juga bisa. Gitu kalau sambil masak ya. Yang penting bersih dulu, cuci tangannya. Ada beras, di atas beras gitu sebelum dicuci kita nulis nama yuk. Ya, jadi dengan beragam media. Jadi menulis. Jadi dia tadi pesan visual dengan beragam media, kemampuan kolaborasi juga dituntut gitu. Jadi sebetulnya ya kita harapannya juga bagaimana anak-anak memahami bahasa orang lain gitu kan ketika bercakap-cakap. Kan kita harapannya anak-anak nanti mampu berkomunikasi ya. Nyambung, berkolaborasi dan itu terkait dengan kehidupannya sehari-hari. Nah termasuk juga numerasi. Jadi bilangan itu bukan hanya 1, 2, 3 gitu kan, hanya menyebutkan tanpa memahami makna. Tapi tadi apa sih yang ada di depan dia? Ada makanan, kita hitung yuk. Ada berapa? Ada gelas nih. Ada berapa banyak gelasnya? Kita hitung bareng-bareng. Dia tahu jadinya. Jadi konsep bilangan yang terkait dengan kehidupan dia sehari-hari. Itu Ya. Satu belajarkan dua. Iya kan. Tapi langsung ke objeknya. Langsung ke objeknya. Objek tentu yang ada di sekeliling dia, yang Iya. ada di sekitar dia. Jadi bukan hanya yang, dan gak harus pakai yang mahal ya Bu Jo. Jadi apa aja yang ada, punyanya daun pakai daun, punyanya ranting pakai ranting gitu. Itu yang Ada batu ya pakai batu. ada batu pakai batu, termasuk juga mengenalkan waktu misalkan. Kemarin, nah itu kan bisa melalui cerita ya, mengenalkan waktu, bahkan mengenalkan grafik. Hah, gimana caranya mengenalkan grafik? Ya gampang, pakai batu yuk, kita deretin. Misalkan anak laki-lakinya ada berapa batunya dideretin, anak perempuannya ada berapa batunya dideretin. Jadi semuanya dilakukan secara konkret, secara nyata. Nah, itu yang bagian diharapkan. yang sering terlupakan. Apalagi pada bagian tadi mau tabel gitu ya, memperkenalkan. Satu keterampilan kerja otak yang wajib dimiliki semua manusia, bahkan mulai dari usia yang sangat dini, mengelompokkan. Ini tadi Bu Irma memanfaatkan apa yang ada di depan kita ya, menarik sekali. Kuenya rasanya menarik ya. Kalau saat baru dikeluarkan dari tempatnya, dari dus misalnya ya, dari apa yang dibelanjakan, lalu minta anak yang menyusun. Satu, pembiasaan untuk hidup bersih. Dia cuci tangan dulu. Kemudian dia memegang benda itu, dia letakkan. Jika diatur seperti yang kita contohkan di piring pertama, lalu anak akan menyusun di piring kedua. Di situ dia belajar mengelompokkan. Kalau dia sudah belajar mengelompokkan, maka sinaps atau fungsi kerja otak, koneksi di dalam otaknya dia ini sudah akan bekerja antara otak kiri sama otak kanan. Selama ini orang cuma ribut ya, otak kanan kreasi-kreasi, otak kiri sistematis katanya. Nggak usah sejauh itu, hanya dari menata, menyusun lewat pengelompokan, anak-anak sudah memfungsikan semua bagian dari otaknya. Nah ini kemudian berlanjut pada hidup sehari-hari, pada ritme kehidupan dia. Tadi jam, bangun pagi jamnya sama nggak setiap hari? Begitu anak bangun pagi, perlihatkan jamnya. Mau tidur malam, perlihatkan lagi jamnya. Di sana ada komunikasi, ada angka, ada literasi, lengkap. Hidup sehari-hari itu adalah pembelajaran sebetulnya. Jadi solusinya gitu ya Bu Jo? Tapi orang tua sering melupakan itu. Dan itu sebenarnya ada di sekitarnya dan bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Anak-anaknya. Sepertinya mendadak hilang ide gitu ya Bu ya. Apa ya yang mau dilakukan? Kok saya jadi ibu nggak ada sekolahnya katanya jadi orang tua. Kok repot ya. Iya. Hidup aja natural. Literasi dan numerasi itu adalah terkait dengan kehidupan sehari-hari sebetulnya. Kalau di anak usia dini ya. Jadi yang perlu kita sampaikan kepada orang tua, gimana sih caranya menstimulasi agar apa yang kita lakukan di PAUD itu diteruskan juga gitu. Nah ini Atau jangan-jangan mereka bingung Bu. Bingung kali ya Pak Ayu. Apa sih pada ribut literasi, apa sih itu ribut numerasi.
Padahal targetnya baca sama tulis sama nggak? Ada barangkali ya yang nanya seperti itu juga ya Pak Ayub ya? Padahal literasi dan numerasi itu lebih tinggi dari sekedar baca tulis ngitung gitu. Tuh, kan. Jadi kemampuannya. Seperti Bukan yang disebutkan tadi ya. jadi ada beberapa hal yang kalau literasi itu bukan hanya sekedar baca tulis loh, bukan hanya sekedar itu gitu kan. Jadi kemampuan-kemampuan yang diharapkan itu betul-betul muncul. Dan tentu saja Bapak Ibu, guru PAUD tersayang, bagaimana kita membuat perencanaan, mendesain kegiatan main yang bisa mengembangkan kemampuan anak. Sekarang kita harapannya guru-guru juga sudah nggak zaman nih sekarang, ya Bu Jo, nggak zaman lagi perintah. Tapi guru-guru menyediakan alat dan bahan, menyediakan inspirasinya, anak-anak dipersilahkan untuk melakukan kegiatan main. Bukan lagi menyediakan buku paket, beli di toko, bawa ke sekolah, dipindahkan ke sekolah untuk dikerjakan oleh anak-anak. Justru sekarang yang perlu dipahamkan ke guru-guru kita nih Bu Jo, bagaimana guru mendesain, menata lingkungan main, alat dan bahannya ada, selalu ada di situ inspirasi, ada gambar, ada mungkin yang ada tulisannya. Kalau nggak punya buku cerita ya, kalau punya buku cerita lebih bagus tuh. Ada buku cerita, tapi kalau nggak punya bisa pakai gambar, terus ditulis ya, boleh tulis tangan, boleh di print gitu kan. Itu boleh. Jadi di setiap kegiatan main juga selalu ada literasinya di situ. Dan kalau hal-hal itu dimunculkan dengan beragam tiap hari dengan berbeda, tentu menarik buat anak-anak. Betul sekali. Sehingga mereka punya kerinduan datang ke sekolah itu. Pokoknya Ngapain lagi apalagi besok. Apalagi guru-guru Tantangin menyiapkan guru media malahan. belajar yang beragam dan variatif, pasti Dan satu punya hal daya lagi tarik sendiri buat anak-anak. satu hal lagi yang paling penting selain penataan itu adalah dukungan guru. Tadi ketika anak main, guru itu jangan diam aja atau asik selfie sendiri ya, jangan begitu. Tetapi justru ketika anaknya main, gurunya itu nanya apa yang dibuat gitu kan. Jadi anak-anak itu ada proses anak-anak untuk menyampaikan idenya tadi. Terus gurunya juga bisa boleh nggak kita tuliskan gitu kan. Jadi penguatan dari gurunya, dukungan dari gurunya itu juga sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Guru harus bisa memiliki kemampuan memantik yang tepat juga. Karena anak-anak di rumah itu cukup banyak yang sering dibantu oleh orang tuanya loh. Karena orang tuanya nggak sabar pengen cepet selesai. Kalau bisa cepet dianter ya. Dan kondisi itu membuat anak tidak siap untuk melakukannya sendiri. Juga banyak anak yang di rumah tidak sempat bicara. Ditanya sama orang lain, dijawabnya oleh orang dewasa di sekitarnya. Jadi anak belum siap untuk menyampaikan pendapatnya. Sekolah bisa tuh memberi dukungan. Ya, guru juga harus belajar nih bagaimana membuat pertanyaan terbuka ya Bu Jo ya. Kadang-kadang kan pertanyaannya udah makan belum? Udah. Udah beres belum? Udah. Rapi enggak? Rapi. Jadi gitu. Padahal sebenarnya kayak tadi, gimana sih pertanyaan-pertanyaan terbuka itu? Nah, kadang-kadang nih guru juga perlu memberikan inspirasi itu kepada orang tua. Jadi balik lagi ya, parenting itu penting ya, komunikasi dengan orang tua itu penting banget Bu Jo. Itu penting banget Ibu. Jadi menarik ya. Menarik. Ya, saya juga kebayang nih, seringkali di rumah ya, kadang anak kita mau ngambil sesuatu, terus ya udah dibantuin, diambilin sama orang tuanya. Betul. Padahal sebenarnya yang lebih bagus adalah biar dia mengambil dengan cara yang penting kasih support aman. gitu ya, Bu, ya. Ya, yang penting aman. Kita pastikan bahwa tidak membahayakan dia dan juga tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Itu yang utama. Selebihnya biarkan dia bereksplorasi. Nah, tadi Bu Irma, Bunda Ane itu sudah menjelaskan banyak hal, contoh-contoh tadi, sangat praktis gitu ya. Sekarang saya tanya ke Bu Jo, apakah ada contoh-contoh praktik baik seperti yang sudah dijelaskan Bunda Ane dan Bu Irma tadi yang dilakukan di sekolah Ibu? Ya, terima kasih Pak Ayub. Kalau memang yang tadi disampaikan oleh Bu Irma tadi jelas bahwa kami menerapkan itu. Misalnya untuk belajar
literasi itu menulis ya, anak-anak bisa menulis namanya misalnya di tepung ataupun menyusun dengan kacang-kacangan. Itu juga yang saya lihat atau yang saya amati juga adalah dengan plastisin. Mereka membentuk terkait dengan tema dengan plastisin, bahkan dengan daun, ranting-ranting, karena memang ada di sekitar sekolah, itu sering dimanfaatkan. Dan kolaborasi dengan orang tua, sehingga media-media yang ada di rumah dalam bentuk apapun, itu bisa dibawa ke sekolah yang tidak dimiliki oleh sekolah, gitu ya. Contohnya misalkan daun-daun, itu juga bisa dibawa ke sekolah, dan juga terkait dengan bisa untuk orang tua juga ada benda-benda stik, es krim, itu juga bisa dibentuk untuk huruf dan sebagainya, angka-angka juga, sehingga banyak sekali media-media yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Irma dan Bunda Ane, itu memang benar-benar sudah dilaksanakan, diterapkan di sekolah kami. Awalnya kami juga sudah menerapkan itu, kalau orang tua dikasih tahu lebih awal lebih baik. Kenapa? Supaya mereka paham ketika apa yang dilaksanakan di sekolah harus dong dilaksanakan juga di rumah, supaya ada kesinambungan. Seperti itu, Pak Ayu. Nah, sahabat guru PAUD Digmas, Bu Jo bilang harus ada keterlibatan orang tua. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengoptimalisasikan keterlibatan orang tua di dalam pembelajaran di sekolah? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah tayangan berikut ini. 5 tahun pertama adalah masa emas pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, di mana ia mulai mengenali panca indera dan menyerap begitu banyak hal di sekitarnya. Dalam masa ini peranan orang tua sangatlah penting, dan terutama untuk pengasuhan, gizi, dan perawatan kesehatannya. Dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping keluarga yang sigap untuk ikut terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, bahkan menjadi tangan kanan dan pendukung handal dalam satuan pendidikan. Melakukan pemeriksaan langsung pada anak-anak, memberikan penyuluhan kesehatan bagi orang tua, melakukan bimbingan perilaku kebersihan, kesehatan, dan gizi sehari-hari. Petugas juga hadir di posyandu yang tersebar di kota dan desa, sehingga dapat langsung melayani masyarakat dari mulai memeriksa berat badan dan panjang ideal bayi, sampai menguji tingkat perkembangan bayi dan balita. Juga memastikan orang tua memiliki buku KIA sebagai panduan terpercaya. Balita sehat, Indonesia unggul. Puskesmas hadir sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Setia memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak, memastikan pertumbuhan dan perkembangannya dapat tercapai maksimal, memberikan buku KIA, dan mencatat rekam medik anak dan kohort dengan terperinci. Ibu menggunakan buku KIA 2 kali lebih tinggi, akses antenatal care, persalinan di Vaskes, dan pelayanan nifas. Ibu menggunakan buku KIA 4 kali lebih tinggi, akses imunisasi dasar lengkap, 2 kali akses penimbangan 8 kali per tahun. Melakukan proses pemeriksaan tumbuh kembang balita dengan detail dan menyeluruh. Memberikan edukasi agar orang tua juga dapat ikut terlibat dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Stimulasi, deteksi, intervensi dini pertumbuhan perkembangan anak dilakukan dengan penuh dedikasi.
petugas menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan untuk memantau tumbuh kembang sang anak. Dan orang tua memiliki rekam setiap masa perkembangan anak dalam buku KIA. Tenaga kesehatan juga harus mampu menjadi sarana diskusi agar orang tua nyaman dan terbuka dalam menyampaikan atau menanyakan perihal kembang anak dan kesehatannya. Menyediakan waktu dalam kelas ibu balita sebagai sarana pembelajaran orang tua pengasuh anak. Semakin besar persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu balita, semakin tinggi cakupan penimbangan balita 8 kali per tahun. Dan dalam kondisi kesehatan menurun, petugas kesehatan selalu cekatan menangani. Semakin besar persentase puskesmas melaksanakan MTBS, semakin rendah angka kematian neonatus, bayi, dan balita. Karena di tangan mereka lah terletak masa depan bangsa. Balita sehat, generasi unggul, Indonesia maju. Dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga. Baik sahabat Guru PAUD Dikmas, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show spesial menyambut Hari Guru Nasional. Masih dengan tema yang sama, yaitu peran guru PAUD dalam membangun pondasi literasi dan numerasi untuk pendidikan anak usia dini. Sekarang saya bertanya kepada Bu Jo tadi ya, kira-kira Bu, bagaimana sebenarnya sekolah, treatment apa yang dilakukan oleh sekolah untuk mengoptimalisasikan tadi keterlibatan orang tua dalam pembelajaran? Silahkan Bu. Iya, terima kasih Pak Ayub, bahwa keterlibatan orang tua dengan sekolah itu sangat penting sekali. Bahwa yang sudah dilakukan di TK Negeri Pembina tingkat nasional adalah di puncak-puncak tema ada misalnya basar, itu keterlibatan orang tua dengan makanan atau benda-benda yang dijual, sehingga dengan diberikan label untuk jenis-jenis makanan ataupun benda-benda lain yang pada saat itu dijual. Nah, itu yang perlu keterlibatan orang tua. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya ada fashion, ada juga mereka di kegiatan-kegiatan tema lainnya seperti juga misalnya makanan minuman, ya kemarin itu kami bahas tentang budaya lokal khususnya Betawi, dan itu skuteng, kemudian minuman-minuman yang terkait dengan minuman khas Betawi, makanan-makanan khas Betawi itu dimunculkan, bahkan tari-tarian juga dimunculkan. Itu juga perlu keterlibatan orang tua sehingga ada komunikasi, ada kesinambungan sekolah dengan orang tua untuk bagaimana membangun literasi dan numerasi bagi anak-anak. Dan orang tua menyambut baik ya? Baik banget, orang tua sangat antusias untuk mendukung kegiatan itu. Dan anak-anak happy, kenapa? Karena orang tuanya datang membantu, mereka melihat ada orang tuanya dan happy. Bu Irma ada komentar terkait ini? Satu hal, memang tadi ya guru itu nggak mungkin sendirian, nggak akan berhasil sebagus apapun guru, tapi tidak akan berhasil apabila itu tidak ada dukungan dari orang tua. Jadi di awal itu sekolah perlu menyampaikan program-programnya kepada orang tua. Jadi ada komunikasi, orang tua maunya apa nih? Nah, sekolah punya programnya ini nih untuk menyampaikan yang diharapkan oleh orang tua tadi. Jadi sekolah itu mengakomodir keinginan dari orang tua, tetapi dengan cara yang tepat, yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran di anak usia dini. Tadi ada bazar ya, bagaimana sebetulnya di situ ada terkait dengan literasi, terkait dengan numerasi gitu kan, itu salah satu contohnya. Tetapi di kegiatan hariannya itu juga perlu dikomunikasikan
seperti apa sih sebenarnya di sekolah itu cara menstimulasinya. Jangan sampai orang tuanya merasa ini kok main terus ya tiap hari gitu kan. Ditanya anaknya hari ini ngapain? Main bikin Monas. Besok ditanya lagi hari ini ngapain? Main bikin makan makanan gitu kan. Anak-anaknya merasa itu kegiatan main yang menyenangkan tadi ya, yang penting happy anaknya. Ya anaknya happy-happy aja gitu kan. Mereka nggak merasa belajar nggak di sekolah. Enggak, aku main aja di sekolah karena anaknya merasa happy kan. Terus nanti komplain deh orang tuanya, kok ini sekolah bayar mahal-mahal, kok cuman main doang. Padahal melalui kegiatan mainnya itu literasi numerasi distimulasi. Jadi perlu komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Iya, dan keterlibatan orang tua juga ketika kami mengomunikasikan hal-hal dan mereka melihat bahwa kegiatan pembelajarannya menyenangkan dengan berbagai media-media yang dibutuhkan itu, ketika kita meminta mereka untuk membawa media-media, dus bekas, botol bekas, responnya luar biasa. Dan itu ketika dikerjakan literasi numerasi berhitung dan sebagainya itu, maka mereka itu antusias memberikan, membantu sekolah dan menarik itu. Bunda Ana sekarang, silakan Bunda Ana. Ya, saat ini orang tua adalah generasi muda. Mereka adalah generasi milenial. Dan generasi milenial ini punya gaya yang beda banget dengan generasi-generasi sebelumnya. Masa transisi seperti ini terjadi semakin lama semakin cepat. Bukan perlu periode puluhan tahun untuk melakukan perubahan. Bahkan hanya 2-3 tahun handphone udah pada ganti kan. Jadi dengan evolusi yang terjadi dengan era teknologi, ternyata pola pengasuhan juga mengalami perubahan bermakna. Orang-orang sekarang gaya anak muda, dia akan mencari informasinya lewat internet. Dia akan mencari informasinya kata ahli dari berbagai negara yang berbeda-beda. Beda agama, beda ras, beda budaya, beda dalam banyak hal, bahkan beda iklim. Tapi semua itu akan tercampur aduk. Pasangan-pasangan yang ada sekarang juga adalah pasangan yang besar kemungkinan berkenalan lewat teknologi media sosial. Nah, semua itu menjadi orang tua yang hadir sekarang di depan sahabat guru PAUD. Maka jangan lupa, mereka adalah orang-orang yang butuh informasi. Mari guru PAUD, senior, junior, mereka yang sudah mengenyam banyak pengalaman ataupun yang belajar dari teknologi terbarukan. Kita berkolaborasi antara orang tua dengan guru, dengan para pendidik dimanapun berada untuk membantu anak-anak melewati fase yang wajib dia lalui, jangan banyak dibantu. Pesan intinya adalah bagaimana kemudian orang tua bisa benar-benar dilibatkan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, waktu kita sudah hampir habis, hampir di penghujung acara. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan pesan-pesan kunci yang disampaikan oleh para narasumber kita ini. Saya mulai dari Bu Jo, silakan Bu Jo. Iya, menjadi pesan untuk khususnya untuk orang tua dan guru-guru perlu sekali membangun kerjasama. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi mari kita bangun kerjasama untuk membangun literasi numerasi buat anak-anak kita, sehingga apapun yang seharusnya mereka dapatkan di taman kanak-kanak itu sudah harus mereka dapatkan dengan cara yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bu Irma, silahkan pesan kuncinya. Jadi tadi disampaikan ya, literasi numerasi tidak, ini tidak ya diajarkan melalui drilling, tetapi melalui kegiatan main yang bermakna, yang anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi, kreativitas sesuai dengan ide dan minatnya masing-masing. Jadi
Ibu bapak guru PAUD Dikmas, sekarang buatlah kegiatan-kegiatan yang menarik yang berpusat pada anak menggunakan alat dan bahan sekitar untuk menstimulasi baik literasi maupun numerasi. Oke, Bunda Ana? Akan menarik jika kita menyadari bahwa literasi dan numerasi ternyata adalah arsitektur pembangunan fungsi otak untuk menjadi manusia yang berkarakter, bernalar kritis, dan beriman serta bertakwa. Dan jangan lupa, keterampilan literasi dan numerasi pada fungsi kerja otak tidak akan hadir tanpa dukungan dari masing-masing fungsi penyangga yang harus ada di setiap fase kehidupan. Itu bukan pekerjaan instan begitu saja, namun harus dibangun dari pembiasaan serta kemampuan satu demi satu yang melibatkan setiap indera anak mencapai ketangguhan regulasi emosi sehingga anak akhirnya mampu berinteraksi dan berkomunikasi. Itu fungsi otak dengan keterampilan yang optimal. Baik sahabat guru PAUD Dikmas, luar biasa pesan kunci yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kegiatan main yang bermakna dan berpusat pada anak itu sangat penting. Jadi tidak hanya dengan drilling semata. Kemudian yang kedua, literasi dan numerasi ini menjadi arsitektur untuk membangun fungsi kerja otak anak. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah adanya dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Siapa saja? Guru PAUD Dikmas, kemudian juga maksud kami guru PAUD, kemudian orang tua dan masyarakat pada umumnya. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan dalam talk show spesial event Hari Guru Nasional ini. Saya Salehuddin Al-Ayubi beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.